mantan Kabak Binsos Setda Timur Tengah Selatan, Dr. Andus Martinus Tafui, salah satu tersangka kasus Bansos, Senin siang ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Soe. Janji Kejari Soe Oscar Douglas Ribu menuntaskan kasus Bansos TTS tidak sekedar isapan jempol. Senin siang, mantan Kabak Binsos Setda TTS Dr. Andus Martinus Tafui, salah satu tersangka, ditahan penyidik Kejari Negeri Soe. Usai menjalani pemeriksaan di ruang Kasipitsus, Kejari Soe Oscar Douglas menandatangani surat perintah penahanan terhadap tersangka. Tersangka kemudian digiring ke rutan Soe menggunakan mobil tahanan kejaksaan untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Martinus Tafui kepada sejumlah wartawan mengatakan dana Bansos adalah program berkelanjutan dan program pimpinan daerah yang bersifat politis. Menurutnya, pencairan dana program tersebut sudah mengikuti mekanisme yang ada, namun ia tidak memungkiri kesalahan pencairan dana yang menggunakan memo. Namun baginya, pencairan dana menggunakan memo dilakukan atas dasar perintah Bupati Paul Mela dan Wakil Bupati Beni Little Noni yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTT. Ini kan ada lewat tipe mekanisme. Mekanisme dia bertahap ya. Tapi bisa dicairkan pakai memo? Itu aturannya macam boleh. Tidak boleh. Silahkan nanti baru. Tapi kenapa sampai Bapak bisa cairkan berdasarkan memo dari wakil? Ya, perintah ini perintah dari jabatan, dari pimpinan daerah dan wakil pimpinan daerah. Kami hanya melaksanakan. Artinya memo dari Pak Wakil ini diketahui oleh Kepala Daerah, Pak Bupati juga? Saya tidak tahu sampai situ. Nanti yang tidak tahu bendahara, Jimmy Mata. Begitu. Saya mengetahui kuitansi saat pertanggungjawaban. SPJ, begitu. Bapak merasa bersalah tidak dalam kasus? Namanya sebagai warga negara yang baik, mentaat hukum, saya laksanakan perintah. Mudah-mudahan ada yang mengikuti. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Soe Oscar Douglas Ribu mengatakan penetapan dan penahanan terhadap tersangka sudah mengikuti mekanisme aturan hukum yang berlaku, termasuk didukung alat bukti yang cukup. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Bukti, ya itu. Jadi itulah pendapat dari penyidik dan sebagai pimpinan ya saya memenuhi. Dan juga satu kepentingan dari penyidikan supaya penyidikan bisa cepat selesai. Kalau pelakunya dilakukan upaya paksa penahanan, supaya bisa cepat selesai. Kalau bisa sebelum 1 bulan sudah selesai berkasnya, sama seperti kasus kemarin juga. Saksi-saksi ya, untuk kelengkapan berkas dari pelakunya ini ya itu sepenuhnya ada di penyidik yang punya jadwal. Dan saya sudah memerintahkan untuk jadwalnya diperketat ya. Kalau bisa 1 hari sekian orang, sekian saksi ya. Karena sebelum masuk kepada penyidikan ini kita sudah inventarisir berapa banyak saksi yang akan didengar keterangannya, diberkaskan itu. Nah, sudah. Paul Celerek, AFB TV melaporkan.